Pembinaan kelompok khusus remaja dengan keputihan. Introduce myself, Putri Dea Ramadhani. Sebelumnya perkenalkan ya, nama kakak Putri Dea Ramadhani. Di sini kakak dari Poltekkes Kemenkes dan Lingkungan dari jurusan kebidanan ya. Gimana sih kalian bisa membentuk gitu sebuah kelompok, atau kalian bisa bertiga nih bareng-bareng gitu loh, bisa sama-sama keputihan nih kalian bertiga. Awalnya karena apa? Boleh diceritain? Kemarin saya surat ke Afrika kayak ada keluar keputihan gitu. Iya kak, itu juga. Wadah juga curhat ke Atifah kalau misalnya ada keluar keputihan yang aneh. Tadi kan kalian bilang kalian membentuk sebuah kelompok. Ini biasa siapa sih yang sering kayak ngajak gitu, terus istilahnya jadi pemimpin lah, yang kayak kalian kayak gini loh cara keputihan itu, terus kayak gini loh cara penanganannya, misalnya kayak gitu. Emang siapa yang bukan ya? Buat cerita tahu cara nyembuhinnya tuh macam mana kayak gitu kan. Emang kalian udah tahu cara nyembuhinnya atau emang udah sembuh kan sekarang? Belum. Kakak mau nanya nih tentang data diri kalian sama riwayat sehari-hari. Boleh atau enggak? Boleh ya. Namanya dari Ulan dulu ya. Ulan di sini namanya tadi siapa nama lengkapnya? Putri Wulandari. Putri. Namanya umurnya berapa? 15. Alamatnya di mana? Jalan Nasional Tahun 2020. Biasa mandi sehari itu berapa kali? 2 kali kak. 2 kali. Pagi dan sore ya. Terus kalau untuk ganti pakaian dalamnya nih, biasanya dalam satu hari itu bisa berapa kali? 2 kali kak. 2 kali juga berarti pas mandi baru ganti gitu ya. Terus kayak keadaan psikologis atau gimana sih kalian, misalnya kan penyebab keputihan ini karena salah satunya itu kan stres, mungkin kan tugas sekolah lebih banyak atau gimana sekarang, atau lagi biasa-biasa aja tugasnya? Biasa aja ya. Terus di sini untuk makanannya nih, biasa makannya itu apa? Pokoknya kayak sedih gitu. Oh, sebelah makanan zaman sekarang ya. Sebelah. Terus sayur-sayurnya sering apa enggak? Jarang sih kak. Jarang ya. Oke. Nah, jadi kan kakak udah nanya kita yang ketiga tadi ya, riwayat sehari-harinya gimana. Terus jadi di sini didapatkan evaluasi tuh kan. Bisa jadi kalian di sini tadi kurang juga pengetahuan tentang keputihan sendiri, cara penanganan gimana, kurang ya, masih kurang, kalian belum mengetahui secara luas gitu tentang keputihan sendiri. Dari pola makannya juga nanti perlu di sayur gitu setiap hari. Untuk ganti pakaian dalam. Nah, ganti pakaian dalam itu bukan hanya pas mandi aja, tapi bisa kayak udah lembab gitu bisa diganti kayak gitu. Nanti di kunjungan kedua nanti kakak bakalan kasih inovasi atau materi gitu tentang biar kalian tahu lebih dalam tentang keputihan ini apa sih, terus tuh ada yang normal, ada yang nggak normal, terus cara nanganinnya kayak mana, cara mencegahnya kayak mana ya. Kita jumpa lagi ya di kunjungan kedua ya. Sesuai janji kita dua hari yang lalu kita baru jumpa ya. Kan kakak udah janji ya buat ngasih produk nih, atau biar bantu kalian buat lebih tahu gitu tentang keputihan sendiri kayak mana. Jadi di sini ada namanya inovasi. Di sini namanya Florus Crepus atau jadi Flor albus itu nama lain dari keputihan. Jadi di sini dalamnya ada. Di sini nanti ada definisinya, terus nanti ada ciri-ciri yang normal sama tidak normalnya, terus ada tanda-tanda keputihannya bagaimana, terus nanti ada cara penanganannya bagaimana juga, ya. Jadi di sini yang pertama itu ada nih. Nah, pernahkah kamu merasakan gatal di daerah kewanitaan? Pernah atau enggak? Pernah ya. Terus jadi tercium bau tidak sedap di daerah kewanitaan gitu. Kan kalau bisa keputihan ini baunya kayak nggak sedap gitu. Terus tuh dan ada cairan yang keluar dari daerah kewanitaan. Kita sedang kalian rasakan saat ini. Nah, itu namanya itu adalah keputihan. Nah, di sini nah, di sini ada namanya keputihan, atau namanya di sini itu Flor albus, nah, atau dinamai juga dengan leukorea. Nah, ini adalah cairan kental bening yang keluar dari vagina ya. Nah, terus di sini ada nih, apakah keputihan itu berbahaya? Nah, keputihan, di sini namanya definisinya, keputihan adalah cara alami untuk menjaga kebersihan dan
kelembatan overthinking kayak gitu ya. Jadi yang kalian rasakan tadi itu bukan karena aku ada penyakit, karena aku nggak normal, bukan karena itu, tapi dia karena itu cara-cara organ kita untuk melindungi daerah tubuh kita sendiri juga. Tapi ada yang normal sama ada yang nggak normal, ada yang tanda penyakit atau tanda emang karena dia menjaga organ kita menjaga untuk diri kita sendiri. Terus sini ada nih, di sini ada klasifikasi dari keputihan sendiri. Nah, yang kalau aku sebut nih dari kunjungan kita pertama kemarin ada yang keputihan normal sama nggak normal. Jadi di sini keputihan normal itu biasa terjadi saat stres. Jadi kan kemarin ditanya nih, emang kan lagi stres nggak? Lagi tugas sekolahnya lagi banyak atau enggak? Lagi ada masalah lain gitu atau enggak? Kita jawabannya enggak. Berarti bukan karena stres. Nah, keputihan normal itu bisa jadi karena stres. Terus juga terjadi sebelum dan sesudah menstruasi. Jadi yang biasa kan coba kalau kan sesudah atau sebelum menstruasi sering nggak kayak gitu? Ya kayak jumlahnya itu banyak dari biasanya kayak gitu ya. Terus keputihan yang tidak normal itu gimana? Karena nih yang bisa jadi karena adanya jamur kayak gitu, karena misal kalau udah lembab pakaiannya terus nggak diganti, itu bisa menyebabkan jamur dan bisa menyebabkan keputihan. Terus yang baunya tidak sedap gitu. Nah ini nih gambarnya kalau yang normal nih dia kayak cairan aja kayak ingus gitu ya. Terus juga nggak berbau. Terus di sini yang nggak normal nih kayak udah kuning, terus udah hijau atau bahkan udah darah kayak gitu ya. Terus kayak teksturnya itu nanti yang kayak gitu, ada kayak keju atau gimana tuh. Terus di sini ada arti warna keputihan. Tadi itu udah nih ya buat gambar-gambarnya. Terus di sini ada arti-arti warna lainnya. Nah di sini pertama ada warna putih dan kental. Itu bisa jadi infeksi jamur. Tadi yang disebutkan karena apa? Karena enggak kalau pas celana dalam lembab nggak diganti gitu. Terus warna merah muda itu bisa jadi karena penurunan atau kayak istilahnya kayak kita mendekati menstruasi kita gitu. Terus juga karena setelah melahirkan. Terus di sini ada warna coklat dan sertai bercak darah. Itu yang udah masuk yang nggak normal. Itu karena siklus menstruasinya tidak teratur atau bisa jadi karena ada tanda kanker rahim. Ini udah 20 menit ya, kalian udah baca ini 20 menit, terus kalian tadi udah baca semuanya, sekarang udah mulai paham nggak? Udah nambah nih pengetahuan kalian tentang keputihan nih. Udah atau enggak? Udah ya. Mungkin di sini bisa nih kalian ngasih tahu apa aja yang udah kalian paham, bukan paham kak kayak gitu. Jadi sekarang nggak mau tahu nih, emang Ulan tahu tadi tentang keputihan nih, biar tahu nih, oh Ulan udah nambah nih pengetahuannya tentang keputihan kayak gitu. Emang Ulan tadi tahunya apa aja? Penyebab keputihan, ada faktor keputihan, ada perubahan hormon. Ya betul ya. Terus kalau Muza? Oh no! Ya, Tifa dulu. Itu cara mengatasi keputihan, pakai pakaian dalam yang berbahan katun, terus menjaga kebersihan area kewanitaan, memakai pakaian yang longgar. Ya itu betul ya kayak gitu, tapi jangan cuma diomongin terus diingat, tapi dilakuin juga ya. Terus kalau Muza ingatnya apa? Kalau Muza ada perbedaan keputihan tidak normal dan normal. Yang normal itu yang nggak bau, yang nggak normal itu nggak bau. Oh yang nggak normal itu yang bau ya. Oke kayak gitu. Terus yang nggak normal juga yang dia tuh warnanya tuh bukan bening lagi tapi udah warna kuning, hijau atau darah ya kayak gitu. Jadi di sini udah dapat dilihat nih kan hasil udah dari baca ini. Terus kalian udah mulai tambah nih pengetahuan kalian, udah mulai paham. Nah sekarang kalian boleh bawa ini balik ke rumah, tapi dengan catatan kalian harus ngelakuin atau kalian kan pengen sembuh ya semuanya. Nah jadi kalau kalian sembuh, kalian betul-betul kalian baca lagi pengertiannya, terus tuh terutama pada cara mengatasinya bagaimana kayak gitu. Nah untuk cara mengatasinya kalian terapin di rumah, tidak pakai pakaian yang ketat, terus kalau celana dalamnya udah lembab kalian ganti, terus kalian jaga pola makanan kalian, terus istirahat kalian yang cukup, kurangi juga stresnya kayak gitu. Nah untuk 5 hari ke depan sesuai janji kita pada kunjungan ketiga, apakah nanti kakak nanya ke kalian gimana udah berkurang atau tidak atau belum kayak gitu ya. Kalian boleh bawa ini ke rumah, nanti kita jumpa lagi di kunjungan ketiga 5 hari lagi ya.
kita ketemu lagi ya di kunjungan ketiga. Nah, sebelumnya 5 hari yang lalu kita udah ketemu dari kunjungan kedua, terus kita ketemu lagi di kunjungan ketiga. Nah, pada kunjungan ketiga ini kakak cuma mau tahu bagaimana, apakah buku yang kakak kasih itu bermanfaat untuk kalian atau tidak, buat menyembuhkan keputihan atau menguranginya, atau apakah dia menambah pengetahuan kalian tentang keputihan sendiri, kayak gitu ya. Bagaimana? Mungkin dibawa bukunya? Boleh dibawa. Oke, gimana dari buku ini selama 5 hari ini kalian terapin atau enggak di rumah? Terapin Kak, kita juga sering ngasih tahu ke mereka buat terapin cara-caranya. Oke, berarti bagus ya. Nah, gimana dari hasil yang kalian terapin nih? Kalian udah nerapin cara-cara yang di sini, udah tahu cara mengatasinya. Hasilnya gimana? Keputihan kalian mungkin berkurang ataupun ada yang sembuh? Berkurang ya, ada berkurang ya. Oke, semoga kalian harus tetap ngikutin terus cara mengatasinya bagaimana biar dari yang ada keputihan terus berkurang keputihannya, bisa jadi sembuh keputihannya kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti di luar atau teman kalian atau ada orang yang curhat ke kalian tentang keputihan, dia ada keputihan, mungkin kalian bisa kasih tahu ke dia cara-caranya, definisinya, terus yang nggak normal sama normal gimana ilmu. Nah, kalian juga bisa ngasih buku ini ke dia kayak gitu. Nih, tengok aja di sini ada definisi, ciri-cirinya, terus cara mengatasinya, penyebabnya, semuanya ada di sini. Suruh dia ikutin aja buku ini biar kita sama-sama sembuh dari keputihan sendiri ya. Jadi untuk pada kunjungan ketiga, kakak cuma pengen tahu apakah buku ini efektif atau bermanfaat untuk menambah pengetahuan kalian kayak gitu. Ternyata tadi pengetahuan kalian bertambah, nilai plusnya juga, keputihannya juga berkurang. Semoga nanti keputihannya bisa sembuh, tapi kalian dengan catatan tetap mengatasinya sesuai dengan teori atau materi yang ada di sini ya. Nah, jadi selama kunjungan 1, 2, 3 apabila kakak ada salah mau dimaafkan, terus pengetahuan kalian bisa diteruskan ke orang lain kayak gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh nanti chatting aja ya. Oke, awet dulu.